Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. NIM 351911019 kelas I 18D1 semester 7. Ini saya mendapatkan tugas itu berpresentasi tentang salah satu jurnal yang dikerjakan oleh kelompok saya. Di sini langsung aja. Jurnal penelitian tugas mahasiswa adalah mahasiswa membuat review jurnal tentang konflik dan negosiasi dalam perspektif arsitektur, sosiologi, teknologi, dan komunikasi. Mahasiswa menjelaskan jurnal mahasiswa mempresentasikan hasil tugasnya dalam bentuk video dan Ini adalah jurnal dengan judul konflik dan negosiasi dalam perspektif arsitektur, sosiologi, teknologi, dan komunikasi. Nah, latar belakang berbagai teori komunikasi dapat digunakan untuk memahami fenomena yang ada, meski komunikasi tidak dapat dianggap sebagai penutup untuk mengatasi semua permasalahan yang ada. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang disiplin ilmu komunikasi ke sebuah ilmu. Komunikasi diibaratkan sebagai oasis yang menjadi persimpangan jalan dan tempat perjumpaan berbagai ilmu dalam perjalanan ke tujuan keilmuannya masing-masing. Konflik dan negosiasi merupakan istilah yang sering dibicarakan baik dalam percakapan sehari-hari maupun pada konteks akademik. Secara akademis, kedua istilah tersebut menjadi fokus bahasan dan pada berbagai disiplin ilmu termasuk arsitektur, komunikasi, dan teknologi. Pembahasan yang komprehensif menyangkut berbagai pendekatan teoritis yang membahas topik dasar berupa konflik dan negosiasi. Sehingga dalam artikel ini, pembahasan akan dibagi menjadi dua kerangka besar. Yang pertama akan membahas mengenai kajian dari masing-masing disiplin beserta kaitannya dengan komunikasi dari beberapa perspektif, yaitu arsitektur, sosiologi, dan teknologi akan dipaparkan satu persatu etimologis serta kajiannya. Konflik dan negosiasi merupakan dua istilah yang sering dibicarakan baik di dalam percakapan sehari-hari maupun pada konteks akademik. Secara akademis, kedua istilah tersebut menjadi fokus bahasan pada berbagai disiplin ilmu termasuk arsitektur, komunikasi, dan teknologi. Meskipun istilah yang dikaji sama, yaitu konflik dan negosiasi, namun ketika dikontekstualisasikan dalam disiplin ilmu yang berbeda, maka cara pandang dan fokus kajian yang muncul tidak akan sama. Masuk ke rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana cara untuk memiliki sudut pandang masing-masing dalam mendefinisikan maupun mengoperasionalkan sebuah konsep konflik dan negosiasi? 2. Bagaimana membahas mengenai kajian dari masing-masing disiplin serta kaitannya dengan komunikasi? 3. Bagaimana memecahkan konflik dan negosiasi dari berbagai sudut keilmuan tersebut? Masuk ke tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian adalah untuk mendefinisikan maupun mengoperasionalkan sebuah konsep konflik dan negosiasi. Mengingat setiap objek formal dari kajian keilmuan tersebut memiliki asal-muasal ontologis yang berbeda. Ya, masuk ke metode penelitian. 1. Yaitu metode mengadakan kajian masing-masing disiplin serta kaitannya dengan komunikasi. 2. Mengaitkan antara tiap perspektif keilmuan dalam penyelesaian konflik. 3. Melakukan pendekatan keilmuan tersebut memandang konflik dan negosiasi. Nah, di sini langsung masuk pada hasil dan pembahasan. Menurut Cheng 1907, T23, arsitektur postmodern memungkinkan para kreatornya yang
kuratornya untuk mempersatukan sekaligus mempertanggungan konsep-konsep arsitektur yang telah ada, sekaligus memodifikasi struktur serta bahan bangunan yang digunakan. Untuk bangunan sendiri pada akhirnya merupakan perpaduan asimetris karena membebaskan kreatornya dari struktur yang secara ketat mengikat mereka. Tapi menurut Edward Robbins dalam Utama 2007, perkembangan metode dan teknik menggambar sebagai instrumen komunikasi ternyata berhubungan dengan perkembangan peran arsitek dan efisiensi dan efektivitas proses penciptaan arsitektur yang ingin dicapai. Selanjutnya masuk ke kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah ilmu komunikasi, arsitektur, sosiologi, dan teknologi memiliki hakikat dasar yang berbeda. Arsitektur pada intinya adalah hasil upaya manusia menciptakan lingkungan yang utuh untuk menampung kebutuhan manusia bertempat tinggal, berusaha atau bersosial budaya. Sosiologi di sisi lain adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Sedangkan komunikasi secara ontologis berarti ilmu yang mempelajari interaksi. Adapun teknologi berbicara tentang bagaimana manusia memodifikasi lingkungan alam atau sumber daya alam agar sesuai dengan tujuannya. Meskipun berbeda, tetapi ilmu-ilmu tersebut saling mempengaruhi baik secara tema kajian, teori, maupun metode penelitian. Terima kasih. Ya, sekian review jurnal dari saya. Mungkin hanya itu saja, karena ini hanya cuma mereview singkat saja. Jika ada kesalahan dalam berkata atau dalam penulisan materi, dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.